Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madinah menjadi sangat tidak kondusif secara politik dan sosial di masa-masa awal pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Fitnah yang merebak luas menimbulkan gejolak di lingkungan pemerintahan Khalifah Ali. Fitnah itu mulai muncul setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan di tangan pemberontak. Pemicu pemberontakan itu adalah rasa tidak puas atas kepemimpinan Khalifah Utsman yang tidak ada batasan usianya. Utsman memegang jabatan Amirul Mukminin selama 12 tahun sebelum wafat di usia 79 tahun. Sebenarnya, Khalifah Utsman mencatatkan prestasi yang gemilang di 6 tahun pertama kekuasaannya. Muncul gejolak lantaran tidak ada batasan usia bagi kekuasaan Khalifah Utsman. Padahal saat itu dia dianggap sudah sepuh. Karena usianya yang sudah tua, Khalifah Utsman tidak mampu lagi mengontrol negara yang wilayahnya sudah sangat luas yang melewati batas Jazirah Arab. Akan tetapi, dia tidak diganti sehingga muncul kelompok yang ingin memberontak kekuasaan. Pemberontak berhasil menguasai Madinah selama 5 hari. Setelah terbunuh, jenazah Khalifah Utsman tidak bisa dimakamkan sampai 3 hari. Melalui berbagai cara, akhirnya jenazah Khalifah Utsman bisa dimakamkan, namun di tempat yang tidak biasa, bukan di dekat makam Rasulullah dan 2 khalifah sebelumnya. Kemudian, Ali bin Abi Thalib dibaiat sebagai Amirul Mukminin yang menggantikan Utsman pada tahun 656 Masehi, tepatnya hari ke-7 dari wafatnya Utsman. Lalu, muncul beberapa suara yang menggugat pemilihan Ali sebagai khalifah. Suara-suara itu mempertanyakan legalitas pemilihan Khalifah Ali, mengingat jumlah sahabat Rasulullah di Madinah kala itu sangat sedikit. Banyak sahabat yang menyebar ke luar Madinah seiring meluasnya daerah kekuasaan Islam, termasuk pula Muawiyah yang menjabat sebagai gubernur Damaskus. Mereka merasa suaranya tidak didengar dan tidak terwakili dalam pemilihan Khalifah Ali. Dua sahabat, yaitu Talhah dan Zubair, bergerak ke Mekah untuk menemui istri Rasulullah, yaitu Aisyah, yang sedang melaksanakan umrah. Mereka menyampaikan kabar tentang wafatnya Khalifah Utsman dan diangkatnya Ali sebagai penggantinya. Mendengar kabar itu, Aisyah memutuskan bertahan di Mekah. Ia juga meminta Khalifah Ali untuk menindak dan mengadili para pembunuh Khalifah Utsman. Khalifah Ali meminta umat untuk tenang lebih dahulu dan tidak segera mengambil tindakan terhadap aksi para pemberontak. Karena sikap itulah muncul fitnah yang menyebutkan bahwa Khalifah Ali terlibat dalam aksi pemberontakan tersebut. Kemudian, Talhah bersama Zubair mengawal Aisyah bergerak ke Basrah. Mereka kemudian menggalang kekuatan melawan Khalifah Ali. Khalifah Ali meminta penduduk Madinah bersiap untuk berperang, namun tidak segera digubris. Alhasil, Khalifah Ali butuh waktu lebih untuk menggalang pasukan. Terjadilah perang antara Khalifah Ali dengan 20.000 pasukan melawan Aisyah dengan 30.000 pasukan. Catatan sejarah menyebutkan bahwa ada 18.000 pasukan Islam dari kedua belah pihak yang tewas dalam peperangan tersebut, sedangkan 3.000 lainnya mengalami luka-luka. Pertempuran itu dimenangkan oleh Khalifah Ali. Setelah kalah, Aisyah diantarkan menuju Madinah dengan pengawalan ketat sekaligus penuh penghormatan. Usai perang, Khalifah Ali terpaksa tidak kembali ke Madinah. Suasana kota itu tidak kondusif bagi Khalifah Ali karena ada pendukung Khalifah Utsman yang masih marah dan istri Rasulullah baru saja dikalahkan menetap di sana. Hendak ke Damaskus, di sana ada Muawiyah yang juga mengumpulkan kekuatan untuk menyerang Khalifah Ali. Di Mekah, pengaruh Aisyah sudah terlampau kuat dan kota ini menjadi basis penggalangan kekuatan istri Rasulullah.
pergi ke Basrah juga tidak memungkinkan karena Aisyah bersama Talha dan Zubair sudah menanamkan pengaruhnya lebih dahulu. Pada akhirnya, Khalifah Ali memutuskan untuk pergi ke Kufah sekaligus memindahkan ibu kota negara dari Madinah ke sana. Rupanya, keputusan itu membawa dampak yang luar biasa. Dari Kufah, Khalifah Ali bisa memantau pergerakan pemberontak di Madinah dan di Mekah. Pertimbangan lainnya untuk menjaga kesucian dua kota suci tersebut. Kesucian Madinah dikotori oleh aksi pemberontak yang telah menumpahkan darah Khalifah Utsman. Sementara di Mekah, Ka'bah menjadi pertaruhan jika terjadi peperangan. Hal ini terbukti ketika Abdullah bin Zubair menjadikan Mekah sebagai basis perlawanan untuk melawan Khalifah Muawiyah beberapa tahun kemudian. Dia tidak hanya terbunuh di sekitar Ka'bah, bahkan Mekah membara akibat serangan panah berapi. Ka'bah yang suci itu juga terbakar. Bahkan kesuciannya tercemar oleh tumpahan darah korban perang kala itu. Tepatlah keputusan pemilihan ibu kota yang dilakukan oleh Khalifah Ali dengan menjadikan Kufah sebagai pusat pergerakan, kesucian Madinah dan Makkah dapat dijaga. Sekian video kali ini. Jika ada yang salah dalam penyampaian saya, silakan komen di bawah. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.